Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Rudy Lim. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mewujudkan impian Anda dengan lebih mudah, lebih gampang dengan kekuatan imajinasi. Menyambung video saya sebelumnya di beberapa saat yang lalu, ya 1-2 tahun yang lalu saya membuat sebuah video kekuatan imajinasi atau goal visualization. Nah di sana ternyata banyak yang nonton dan ada banyak yang bertanya. Beberapa pertanyaan yang masuk adalah meminta untuk saya sharing secara lebih spesifik ke satu hal. Misalnya cara wujudkan impian untuk beli mobil baru, atau untuk sales apakah harus divisualisasi secara angkanya dengan jelas atau bagaimana. Nah beberapa pertanyaan yang masuk itu saya akan jawab dengan video ini ya, semoga bermanfaat. Satu, jadi mengingat kembali teman-teman, kalau Anda belum nonton videonya, Anda bisa nonton dulu. Nanti saya akan kasih linknya di description atau di atas ini. Nanti saya akan taruh videonya. Jadi teman-teman nonton dulu yang video pertama. Setelah ini video lanjutannya. Nah kalau kita bicara kekuatan imajinasi atau goal visualization, visualisasi impian kita, saya selalu mengingat sebuah kata-kata dari Napoleon Hill, yaitu beliau mengatakan, whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Yaitu apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa yakini, itu akan jadi kenyataan. Bukan berarti dengan imajinasi Anda tidak harus bekerja dan impian itu jadi nyata begitu aja, enggak. Ya, tetap semua harus bekerja keras, tapi dengan kekuatan imajinasi itu adalah sebuah teknologi yang sangat canggih, yang sangat luar biasa, yang bisa membuat impian Anda jadi kenyataan. Ya, Anda pasti teman-teman pernah lihat ya, ada satu kamera, kita sebut kamera Polaroid ya. Kalau di foto Anda lihat pemandangan, misalnya Anda lihat Great Wall ya, tembok besar Cina. Di foto, Anda di foto di situ, habis itu langsung dikeluarkan, dikeringkan, langsung jadi fotonya. Anda lihat mobil misalnya Mini Cooper, atau Anda lihat mobil BMW, Anda lihat, Anda foto di depan mobil itu, atau Anda foto mobil itu, habis itu keluar fotonya dan keringkan, langsung jadi fotonya. Anda tahu nggak, pikiran kita, mata kita, pikiran bawah sadar kita itu lebih dahsyat daripada kamera Polaroid tadi. Kalau kamera tadi lihat pemandangan, foto jadi pemandangan, tapi hanya dalam bentuk foto. Tetapi kalau pikiran bawah sadar kita, apa yang dia lihat, apa yang dia rekam, dan apa yang dia yakini, itu bisa jadi kenyataan. Saya sangat yakin itu. Banyak hal dalam hidup saya tercapai karena saya menggunakan kekuatan imajinasi atau goal visualization. Oke, so lebih simpelnya saya kasih contoh. Misalnya teman-teman, pertanyaan yang masuk adalah goal visualization untuk memiliki mobil. Ya, kita let's say misalnya Anda punya impian mobil apa? Misalnya BMW, mobil BMW yang Anda suka, apakah itu sedan, sport, luxury, atau Anda suka misalnya X3, X5, ya, Anda harus visualisasikan itu. Dan yang terpenting adalah ada beberapa langkah ya. Mungkin saya bisa kasih contoh ke teman-teman. Kebetulan BMW itu adalah mobil impian saya atau apa yang saya suka. Jadi pertama adalah pikiran Anda kalau belum yakin atau belum ada gambaran, tentu agak susah untuk wujudkan. Jadi langkah-langkah simple yang harus Anda lakukan yaitu Anda pergi ke showroom, lihat mobil yang Anda suka. Misalnya BMW, Anda ke sana, Anda lihat tipe yang Anda suka, misalnya ini X3 ya. Terus Anda minta brosurnya dan Anda pulang, Anda bisa gunting, Anda bisa cari gambarnya, Anda gunting dan Anda tempel di papan impian Anda. Nanti saya akan bahas di video lanjutan kalau perlu untuk papan impian. Nah, Anda tempel di situ dan Anda melakukan goal visualization. Ya, contohnya gambarnya seperti ini. Anda melakukan goal visualization, yaitu Anda membayangkan kalau diri Anda sudah punya mobil itu. Bukan mau punya mobil itu, tapi sudah punya mobil itu. Nah, dengan cara apa Anda melakukan goal visualization? Jadi setiap bangun pagi sama malam sebelum tidur, Anda lihat papan impian Anda dan Anda imajinasikan perasaan bagaimana kalau Anda sudah punya mobil impian Anda. Misalnya Anda pengen punya BMW X3 atau X5
ya impian Anda imajinasikan di situ seolah-olah Anda sudah punya mobil itu, Anda sudah bawa mobil itu, dan rasanya bagaimana, feelingnya bagaimana, perasaannya bagaimana, itu sangat penting. Nah, apalagi zaman sekarang impian Anda bukan sesuatu yang mustahil seperti zaman dulu Thomas Alva Edison mau menciptakan lampu, atau Wright Brother mau menciptakan pesawat. Sesuatu yang tidak ada terus harus diwujudkan jadi ada. Enggak. Apapun yang Anda impikan saat ini seringkali sudah ada. Misalnya Anda mau mobil impian, contohnya BMW. Contoh ya, contoh aja. Nah, Anda tinggal ke showroom, atau sekarang gampang sekali Anda tinggal kontak dealernya, dan mereka akan antar ke rumah Anda untuk test drive. Nah, kenapa itu sangat penting? Pada saat Anda test drive, Anda bisa merasakan, Anda bisa feel-kan bagaimana rasa membawa mobil itu. Ya, test drive, Anda bawa, otomatis real. Test drive, Anda bawa mobilnya, Anda rasakan tempat duduknya, joknya seperti apa. Tergantung Anda tipe apa, tipe visual, pendengaran, atau kinestetik ya. Nah, Anda rasakan, kalau saya tipe visual, saya lihat bodinya, saya lihat lampunya, saya lihat semua joknya, semua dashboardnya, saya rasakan, saya feel-kan bagaimana perasaan saya ketika saya bawa mobil itu. Ya, itu sangat penting. Saya mulai mau jelaskan lebih spesifik. Perasaan itu Anda rekam di dalam pikiran bawah sadar Anda, feel good, Anda rasakan. Nggak usah percaya saya, hidup ini kayak katalog ya, seperti kayak sebuah katalog. Apa yang Anda buka, Anda lihat, itu yang akan jadi kenyataan. Jadi Anda feel kan, mungkin teman-teman ada yang bertanya, dengan saya feel kan, saya rasakan itu, apakah akan serta-merta jadi kenyataan? Ya, pertanyaan yang skeptis atau apa. Jadi gini, kalau saya tadi kasih tahu, kalau pikiran bawah sadar Anda sudah terima dan bayangkan dengan sangat jelas, dia akan cari cara, cari jalan untuk wujudkan itu, dan bisa buat jadi kenyataan. Jadi, kita nggak tahu bagaimana alam semesta ini bekerja. Kita bicara tentang energi, kita bicara tentang law of attraction. Dia akan attract itu ke dalam hidup Anda. Nggak usah percaya saya. Jadi, Anda feel good, Anda semangat, dan tentunya Anda tidak melekat, tidak ngotot di situ, ya. Kapan terwujudnya, kapan jadinya, biar alam semesta, biar Tuhan yang menentukan. Anda just asking, just meminta, just buat goal itu. Ya, ini sebenarnya kalau mau dibahas itu dalam banget. Jadi Anda create, Anda feel. Ketika Anda feel-nya nyaman, nggak usah percaya saya, Anda akan menarik energi yang positif, yang semangat, rezeki, pekerjaan, cara Anda melakukan sesuatu, cara Anda bekerja, cara Anda seorang sales, marketing, atau apapun, Anda businessman, Anda bekerja akan beda karena Anda fokus kepada goal Anda, kepada impian Anda, kepada target Anda. Dan mendadak itu bisa jadi kenyataan. Ya, saya di 2013 saya beli mobil baru, ya, waktu itu CX-5. Mazda CX-5 ya. Waktu itu saya test drive. Dan ya, cerita ini saya sering cerita di seminar saya. Jadi waktu itu lagi banjir parah, ada seorang teman baik saya dari Medan, seorang ibu-ibu dari Medan. Dia pernah ikut training saya, jadi dia kasih tahu, Pak, saya mau ke Jakarta. Jadi saya bilang, oke Bu, saya jemput ya. Jadi saya sudah janji 2-3 hari sebelumnya. Ternyata pada hari H itu Jakarta hujan lebat sekali, banjir parah, dan mobil saya nggak bisa keluar. Tapi saya adalah orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Jadi saya telepon teman saya. Ada satu teman saya di daerah Pik, saya telepon, oh ya, saya mau jemput teman saya, boleh nggak pinjam mobil kamu? Nah, ternyata teman saya ini ibu-ibu baru beli mobil baru, CX-5, Mazda CX-5. Jadi dia bilang, oke, bisa, kamu datang aja ke tempat saya nggak bisa antar ke tempat kamu. Ya oke. Ya nggak mungkin ke tempat saya karena banjirnya cukup parah, karena di Grogol ya. Terus saya ke Muara Karang, ke Pik, ambil mobilnya, terus saya ke airport jemput teman saya ya.
yang dari Medan itu, terus saya antar ke Pik makan dan supaya antar ke hotel dan supaya baru saya pulang. Nah, selama saya bawa mobil itu saya merasa mobilnya itu enak banget ya. Mobilnya itu kedap suara, terus dia interiornya bagus dan sebagainya ya. Waktu itu 2013 impian saya waktu itu BMW seri 3, tapi karena pas lagi banjir parah gitu udah trauma, gak berani punya sedan. Jadi wah kayaknya bagus nih CX-5. Dan Anda tahu nggak? Satu minggu atau 2 minggu berikutnya saya udah punya mobil CX-5. Ya. Dan mungkin Anda berpikir, oh Pak Rudi kan banyak uangnya, sudah ada uangnya tinggal beli. Enggak, saya kasih tahu Anda. 1 minggu setelah kejadian itu, saya menerima sebuah project roadshow keliling 8 kota waktu itu, satu perusahaan asuransi. Saya nggak sebutkan namanya, roadshow 8 kota. Dan bayarannya dari 8 kota itu kurang lebih cukup untuk beli mobil itu. Luar biasa nggak? Jadi artinya pada saat saya bawa mobil CX-5 itu, Mazda CX-5, dan pada saat saya imajinasi, saya pengen punya mobil itu, dananya belum ada. Atau belum ada projectnya. Tapi karena saya feel good, saya imajinasikan, kayaknya mobil ini bagus ya. Saya mau punya mobil itu. Next week, saya dapat project baru. Dan kurang lebih 2 minggu saya udah proses mobilnya. Jadi, itu sangat mungkin, sangat real. Nggak usah percaya saya. Ya, yang penting adalah ada tahapannya. Nah, saya mau membahas sedikit. Mungkin ada beberapa teman yang pernah baca buku The Secret ya. Saya nggak bahas tentang detailnya, tapi ada 3 tahapan dalam buku The Secret untuk kita pakai ilmu Law of Attraction untuk wujudkan impian kita. Pertama adalah ask, Anda meminta. Yang kedua, believe. Yang ketiga, achieve. Jadi Anda hanya perlu meminta. Mintalah apa yang Anda inginkan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu maka pintu akan dibukakan untukmu. Dan mintalah maka kamu akan diberikan. Dengan iman, kekuatan iman Anda. As. Kedua, belief. Nah, belief ini yang sangat penting, yang ada kaitan langsung dengan goal visualization. Jadi kalau Anda nggak percaya, bayangkan kalau Anda sendiri aja nggak percaya, pikiran bawah sadar Anda nggak percaya, gimana dia bisa wujudkan. Jadi kuncinya adalah harus belief, percaya. Anda harus percaya 100% jadi kenyataan, dia akan jadi kenyataan. Ya, soal gimana cara wujudkannya, Anda nggak usah pikirkan. Ajaib, ya. Belief dan achieve. Sampai Anda achieve. Tetapi banyak orang lupa. Dia dia beliefnya setengah-setengah. Kadang percaya, kadang enggak. Kadang ragu-ragu, kadang meragukan sendiri, mental block dan sebagainya. Terus dia nggak pernah achieve. Akhirnya dia merasa, oh law of attraction tidak bekerja untuk saya. Law of attraction itu tidak benar. Atau percuma goal visualisasi. Saya sudah visualisasi, tapi tidak jadi kenyataan. Jadi saya mau kasih tahu dari 3 ini, 3 gimana 3 ya? 3 ini. Oke, dari 3 poin ini ada missing. Ya, ada missing. Ada beberapa teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi asking, believe, ya, achieve. Nah, sebelum achieve ada 2 hal, yaitu Anda harus bersyukur, Anda harus gratitude. Ya, Anda harus feel good, Anda harus bersyukur bahwa seolah-olah itu sudah jadi kenyataan. Nah, disitulah peran goal visualization. Anda memvisualisasikan seolah-olah sudah jadi kenyataan. Saya selalu mengatakan, beda orang sukses dengan orang sangat-sangat sukses, atau beda dengan orang gagal dengan orang yang sukses adalah di visualisasi. Ya, contoh, apapun keadaan saat ini, misalnya Anda saat ini naik angkot, Anda bahkan naik motor, atau bahkan nggak punya motor, naik angkot, atau naik busway, atau apapun, itu kondisi Anda saat ini, sementara. Nah, cara untuk wujudkan impian Anda adalah Anda imajinasi. Anda dengan sadar kasih tahu apa kondisi saya saat ini, itu hanya sementara. Misalnya sekarang saya naik motor, sementara. Sekarang saya naik angkot, sementara. Sekarang saya naik mobil, sementara. Bersyukur. Sekarang saya naik busway, bersyukur. Tetapi yang saya mau itu adalah BMW contohnya. Anda imajinasikan, Anda fokuskan di situ. Dan Anda bisa bedakan, gimana saya jelaskan ya. Contoh. Sekarang saya di dalam rumah, di kamar. Ya, sekarang pas lagi PSBB nggak bisa kemana-mana, jadi kita di rumah aja. Nah, ini rumah ini kan secara fisik
kamar ini secara fisik di sekeliling kita, tetapi pikiran kita bisa kemana-mana. Ya, Anda bisa imajinasikan Anda lagi makan di mana, Anda lagi jalan-jalan di mana, Anda lagi traveling di mana. Coba teman-teman coba bayangkan, bisa nggak lagi makan es krim yang enak banget, lagi jalan-jalan kemana, lagi ketemu sama siapa. Itulah kekuatan imajinasi, kekuatan pikiran bawah sadar kita. Jadi saya selalu katakan kayak gini, kayaknya makin bahas makin seru. Akan ada banyak video lanjutan ya. Jadi sebenarnya ilmunya banyak. Jadi apapun kondisi Anda saat ini, misalnya zaman dulu saya tinggal di kos. Kos saya dulu pertama kali di Jakarta itu tinggal di kamar kos di Teluk Gong, Jakarta Utara, 3x2. Untung bukan 2x1 ya, 3x2. Kecil banget. Nah, mungkin sebagian orang akan down, pesimis, dan hidup biasa-biasa. Tetapi waktu itu saya belajar ilmu visualisasi, goal visualisasi. Yaitu kita bukan gila ya, bukan tinggal di ruangan yang kecil terus berimajinasi tinggal di istana. Bukan, jadi pakai ilmu itu namanya teknologi pikiran, yaitu istilahnya yang tadi, incantation, ya, bersyukur. Jadi Anda imajinasikan, Anda sadar banget kondisi sekarang itu adalah sementara. Saya tinggal di rumah kontrakan, saya tinggal di kos, itu hanya sementara. Nanti saya mau wujudkan impian, rumah impian saya seperti ini, dan sebagainya. Contoh mobil Anda, kendaraan Anda, saat ini sekarang yang ada sepeda, motor, atau bahkan naik angkutan umum, ya, naik transportasi online, nggak apa-apa, ini hanya sementara. Tapi yang saya mau ini, impian saya ini. Ingat sekali lagi kata kuncinya, whatever the mind of man can conceive and believe it can be achieved. Apapun yang pikiran manusia bisa bayangkan dan bisa yakini, dia bisa jadi kenyataan. Jadi imajinasikan itu, bersyukur, Anda harus bersyukur. Kita semua percaya adanya Tuhan, agama apapun kita percaya ada Tuhan, alam semesta yang tidak terbatas, yang abundant, yang kaya raya. Apapun yang kita inginkan itu kecil sekali. Jika Tuhan menginginkan, jika itu memang pantas, jika itu memang baik buat Anda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu gampang banget untuk wujudkan buat Anda. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Jadi, kalau itu memang pantas buat Anda dan waktunya sudah tepat, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi Anda harus bersyukur, thanks God, terima kasih Tuhan. Kiranya, ya pakai kata kuncinya, kiranya, kalau boleh saya mau wujudkan ini. Dan dengan ajaibnya, seringkali itu akan datang ke dalam hidup Anda. Ketika Anda sudah siap, ketika Anda feel good, ketika Anda bisa bersyukur, maka itu akan jadi kenyataan. Ada langkah keempat, jadi ada 5. Tadi ada 3, saya jabarkan tambah 2 lagi. Ada 2 yang missing. Tadi 1 bersyukur, yang kedua adalah let go, yaitu lepaskan. Lepaskan atau lupakan. Jadi jangan melekat, jangan tunggu gitu, kayak Anda tanam, misalnya Anda tanam sesuatu ya, tanam pohon, terus Anda tanam benih hari ini, terus Anda duduk di situ, Anda tungguin setiap hari, Anda liatin siang dan malam sudah keluar belum, mungkin nggak? Atau Anda cukup tanam dan let go, lakukan bagian Anda, tanam, habis itu tinggal, mungkin Anda tidur, Anda lagi tidur, Anda lagi istirahat. Alam semesta, Tuhan, alam, itu biarlah alam semesta yang menumbuhkan benih-benih yang Anda tanam itu. Memang bagian kita adalah menanam tadi. Dan biarlah Tuhan atau alam semesta yang menumbuhkan benih-benih itu. Dan ketika Anda bangun, Anda lihat, wow, dia sudah tumbuh. Teman-teman sadar nggak yang coba deh keluar dari rumah Anda, yang di rumahnya ada pohon, atau depan rumah ada pohon. Masih ingat kah? Ada pohon yang besar, pohon mangga atau pohon durian atau pohon apapun yang besar sekali. Ketika Anda remaja atau Anda SD, Anda ke sekolah, keluar masuk, pohon itu masih kecil. Anda aktivitas secara nggak sadar. Kok Anda sekarang lihat pohonnya udah gede banget gitu. Segala sesuatu punya waktu untuk bertumbuh dan alam semesta itu luar biasa. Anda harus menanam, dan biarlah Tuhan yang menumbuhkan benih-benih yang Anda tanam. Itu. Jadi pertama asking.
tugas Anda meminta apa yang Anda butuhkan. Kedua, belief. Nah, di dalam belief itu Anda harus pakai goal visualization sampai Anda percaya. Yang ketiga itu adalah gratitude, bersyukur, seolah-olah Anda sudah dapatkan, terima kasih Tuhan, kiranya kalau boleh, kiranya saya akan wujudkan ini, dan let go, lupakan, lakukan yang terbaik. Let go itu bukan pasrah ya, bukan pasrah, lupakan. Let go, lakukan bagian Anda, kerja keras, fight, enjoy the process, dan you will be achieve. Kamu akan mencapai, nggak usah percaya saya. Ini saya udah wujudkan banyak kali ya. Dalam membuat video ini saya juga berpikir ulang, oh, benar ternyata hidup saya banyak terjadi, banyak tercapai hal yang indah, hal yang luar biasa karena saya menerapkan atau mengerti ilmu goal visualization, ilmu bersyukur, ilmu law of attraction. Ya, semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Nanti saya akan buat video lanjutannya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih banyak orang dapatkan manfaatnya, dan saya akan lebih sering buat video untuk Anda. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay fit and stay strong. Ya, terima kasih.